Bayangkan sebuah pesawat tanpa awak, sebesar pesawat penumpang kecil, mampu terbang lebih dari 30 jam tanpa henti. Menjelajahi langit ribuan kilometer jauhnya, mengintai, menyerang, dan menghilang seperti hantu. Inilah salah satu drone paling ditakuti di dunia, Heron TP, atau yang lebih dikenal sebagai Eitan, buatan Israel. Bagaimana mungkin sebuah negara kecil seperti Israel mampu menciptakan teknologi militer secanggih ini? Apa rahasia di balik kekuatan Heron TP? Dan kenapa beberapa negara di dunia sangat tertarik, bahkan takut, dengan kemampuan drone ini? Heron TP, atau Eitan buatan Israel ini bukan sekadar drone pengintai. Ini adalah monster langit, sebuah sistem tempur terbang, dengan lebar sayap hampir 26 meter, setara pesawat Boeing 737. Heron TP adalah salah satu drone terbesar yang pernah dibuat. Ia bisa membawa beban hingga 1 ton, termasuk misil, bom pintar, radar, dan kamera canggih beresolusi tinggi. Kehebatannya tidak hanya di ukuran. Drone ini bisa terbang selama 30 jam non-stop di ketinggian hingga 13.000 meter. Lebih tinggi dari pesawat komersial biasa. Dengan daya tahan seperti itu, Heron TP bisa menjelajah wilayah musuh, mengintai markas tersembunyi, bahkan melakukan serangan presisi. Semua dari jarak jauh tanpa mengorbankan satupun nyawa di kokpit. Desain aerodinamis yang dioptimalkan, lebih dari sekadar bentuk, desain Heron TP Eitan dirancang dengan cermat untuk meminimalkan radar cross-section, RCS. Ini melibatkan pemilihan bentuk sayap, badan pesawat, dan sirip yang memantulkan gelombang radar secara menyebar, bukan kembali ke sumbernya. Bayangkan seperti melempar bola tenis ke permukaan yang datar versus permukaan yang penuh sudut dan lekukan. Permukaan datar akan memantulkan bola langsung kembali, sementara permukaan yang kompleks akan memecahnya ke berbagai arah. Prinsip serupa berlaku pada gelombang radar. Penggunaan material komposit, konstruksi Heron TP Eitan kemungkinan besar memanfaatkan material komposit canggih yang memiliki sifat menyerap atau mengurangi pantulan gelombang radar. Material seperti serat karbon atau material berlapis khusus dapat secara signifikan mengecilkan jejak radar drone ini di layar musuh. Ini seperti mengenakan mantel tembus pandang di dunia radar. Manajemen panas, infrared signature reduction, juga sangat berpengaruh. Pesawat bermesin menghasilkan panas, yang dapat dideteksi oleh sensor inframerah. Heron TP Eitan kemungkinan dilengkapi dengan sistem manajemen panas yang canggih untuk mengurangi emisi panas dari mesin dan bagian-bagian lainnya. Ini bisa melibatkan desain knalpot khusus atau pelapisan termal yang menyamarkan panas drone dengan suhu lingkungan sekitarnya, membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sensor inframerah musuh. Selain sulit dideteksi secara pasif, Heron TP Eitan kemungkinan memiliki kemampuan peperangan elektronik untuk mengganggu atau mengecoh sistem deteksi musuh. Ini bisa berupa kemampuan untuk memancarkan sinyal jamming yang mengacaukan radar lawan atau melepaskan decoy, umpan elektronik yang meniru jejak radar drone asli, sehingga membingungkan sistem pertahanan udara musuh. Bayangkan seorang pesulap yang mengalihkan perhatian penonton dengan trik sulap, sementara gerakan sebenarnya terjadi di tempat lain. Drone ini juga memiliki kemampuan membawa beban hingga 1 ton membuka berbagai opsi persenjataan. Beberapa persenjataan drone ini seperti bom pintar, smart bombes, bom dengan sistem pemandu presisi seperti laser guided bombes, LGB, atau GPS guided bombes, JDAM, Joint Direct Attack Munition. Ini memungkinkan serangan yang sangat akurat terhadap target statis maupun bergerak dengan tingkat kerusakan kolateral yang minimal. Bayangkan kemampuan untuk menjatuhkan bom tepat di jendela target dari ketinggian ribuan meter. Persenjataan kedua adalah misil anti-tank, misil presisi tinggi yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja seperti tank dan kendaraan tempur lainnya. Kemampuan ini memberikan Heron TP Eitan peran sebagai platform anti-armor dari udara. Persenjataan ketiga ialah air-to-ground missiles, misil udara ke permukaan dengan jangkauan yang bervariasi, memungkinkan serangan terhadap target darat dari jarak yang aman di luar jangkauan pertahanan udara jarak pendek musuh. Meskipun tidak selalu dikonfirmasi secara publik, ada kemungkinan Heron TP Eitan dapat membawa atau mengintegrasikan loitering munition, amunisi berkeliaran, atau kamikaze drone, yang dapat terbang di area target untuk jangka waktu tertentu, mencari dan menghancurkan target yang telah ditentukan atau target oportunistik. Ini seperti memiliki pemburu otonom di langit. Untuk memastikan akurasi serangan,
Heron TP-A10 dilengkapi dengan sistem penargetan elektro-optik dan inframerah (EOIR) yang sangat canggih. Sistem ini memungkinkan operator untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengunci target dengan presisi tinggi, bahkan dalam kondisi cuaca buruk atau malam hari. Sistem ini seringkali terintegrasi dengan laser designator untuk memandu bom pintar menuju target. Serangan yang dilancarkan oleh Heron TP-A10 selalu berada di bawah kendali manusia. Operator di pusat komando memiliki kendali penuh atas proses penargetan dan pelepasan senjata. Sistem komunikasi satelit yang aman memastikan aliran data real-time antara drone dan operator, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan terinformasi. Heron TP-A10 mampu mengintegrasikan data dari berbagai sensornya, EOIR, radar, secara langsung dengan sistem persenjataannya. Ini memungkinkan siklus deteksi identifikasi penyerangan yang sangat cepat dan efisien, meminimalkan waktu reaksi musuh. Heron TP punya kemampuan multimisi. Dalam satu penerbangan, ia bisa melakukan pengintaian, perang elektronik, dan serangan udara. Bahkan dilengkapi sistem komunikasi satelit dan anti-jamming untuk menghadapi medan perang modern. Heron TP bukan sekadar teknologi, ia adalah simbol keunggulan militer Israel. Banyak analis militer menyebutnya sebagai mata dan tangan panjang Israel di langit. Drone ini tidak hanya digunakan oleh Israel. Jerman, Prancis, India, dan beberapa negara lain juga menyewa atau membeli versi Heron TP untuk kepentingan militer mereka. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa operasi rahasia di Timur Tengah dilakukan dengan bantuan A10 ini. Pada tahun 2009, Heron TP pertama kali diumumkan ke publik. Namun kabarnya sudah digunakan dalam beberapa operasi militer rahasia jauh sebelumnya. Beberapa analis percaya, drone ini pernah digunakan untuk memantau program nuklir negara tertentu dari langit tanpa terdeteksi. Tapi, apa yang membuat Heron TP begitu menakutkan? Jawabannya terletak pada otaknya, kecerdasan buatan yang memungkinkan drone ini berpikir dan menyesuaikan diri dengan situasi pertempuran. Ia bisa menghindari serangan musuh, memilih jalur terbaik, dan mengunci target secara otomatis. Bayangkan, di medan perang modern, musuh tidak lagi melihat tentara di depan mereka. Hanya suara mesin di langit, tanpa suara manusia, tanpa belas kasihan. Itulah kehadiran Heron TP. Masa depan perang bukan tentang jumlah tentara, tapi tentang siapa yang punya mata di langit, dan siapa yang bisa menghancurkan tanpa terlihat. Dan Heron TP adalah salah satu raja di langit itu. Lalu, bagaimana mungkin sebuah negara sekecil Israel mampu menciptakan mahakarya teknologi militer seperti Heron TP-A10? Jawabannya berakar pada kondisi keamanan yang unik dan mendesak yang dihadapi Israel sejak kelahirannya. Hidup di lingkungan yang penuh konflik dan dengan sumber daya manusia yang terbatas, inovasi menjadi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Kebutuhan mendesak akan intelijen yang akurat dan kemampuan pengawasan tanpa membahayakan nyawa pilot mendorong Israel untuk menjadi pionir dalam teknologi pesawat tanpa awak. Fokus nasional pada inovasi dan teknologi juga memainkan peran krusial. Budaya kewirausahaan yang kuat, investasi besar dalam riset dan pengembangan, serta kualitas talenta lulusan universitas di bidang teknik dan kedirgantaraan menciptakan ekosistem yang subur bagi lahirnya teknologi canggih. Israel memiliki sejarah panjang dalam pengembangan sistem tanpa awak, belajar dan beradaptasi dari setiap pengalaman operasional untuk terus menyempurnakan kemampuan drone mereka. Selain itu, industri pertahanan Israel, dengan perusahaan-perusahaan unggul seperti Israel Aerospace Industries, IAI, yang mengembangkan Heron TP, sangat responsif terhadap kebutuhan militer dalam negeri. Kolaborasi strategis dengan negara lain dan kemampuan untuk mengadaptasi teknologi asing juga berkontribusi pada kemajuan pesat dalam program drone mereka. Pada akhirnya, kemampuan Israel untuk menciptakan monster langit seperti Heron TP-A10 adalah bukti nyata bagaimana kebutuhan yang mendesak, didukung oleh fokus pada inovasi, talenta berkualitas, dan industri pertahanan yang kuat, dapat menghasilkan teknologi yang mengubah lanskap peperangan modern. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Heron TP-A10 benar-benar hantu di langit yang mengubah aturan main peperangan modern? Kemampuannya yang mencengangkan dalam pengintaian, serangan presisi, dan daya tahan yang luar biasa sungguh membuat kita bertanya-tanya tentang masa depan konflik. Apakah kita sedang menyaksikan era baru peperangan tanpa awak?
Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa informasi yang kami berikan menarik dan bermanfaat. Share video ini kepada teman dan keluarga Anda agar semakin banyak yang mengetahui kehebatan mata langit Israel ini. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya yang akan mengupas tuntas rahasia di balik layar teknologi-teknologi canggih dunia. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.